Tuhan kekal dan abadi, Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara Hamka, tidak takut akan mati. Serentak bangkit sambut bersama, Asia Afrika telah bersatu. Pada saat Konferensi Islam Asia Afrika tanggal 15 Maret tahun 1965 yang dihadiri oleh 33 negara peserta dan 4 negara peninjau, Soekarno dinobatkan sebagai pendekar kemerdekaan dan pahlawan Islam. Satu-satunya gelar yang diberikan oleh para pemimpin negara-negara muslim sedunia pasca runtuhnya hegemoni kolonialisme dan imperialisme di banyak negara-negara Asia dan Afrika. Gelar pahlawan Islam Asia Afrika bukan diberikan secara tiba-tiba begitu saja, tetapi para pemimpin negara-negara berpenduduk mayoritas muslim menilainya berdasarkan jejak intelektualitas Soekarno akan wacana Islam dan pembebasan, serta perjuangan Soekarno di dalam memerdekakan bangsa-bangsa Asia Afrika. Keislaman Soekarno dalam pandangan para negarawan Islam yang hadir dalam Konferensi Islam Asia Afrika disebut sebagai Islam revolusioner. Soekarno adalah pengagum sekaligus penerus perjuangan pahlawan Islam Jamaluddin Al-Afghani yang disimbolkan sebagai perlawanan imperialisme Barat, yang dalam aktivitasnya berusaha menyatukan kekuatan persaudaraan kaum muslimin sedunia dalam pan-islamisme. Boleh jadi, metode perjuangan Soekarno dan Al-Afghani berbeda, namun semangat pembebasan dari segala sistem yang menindas dan kemerdekaan akal dari mereka berdua sama. Soekarno adalah pewaris rasionalisme Islam yang dimulai dari Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Suhrawardi Al-Maktul, Mullah Sadra, hingga Al-Afghani. Dari perspektif filsafat Islam, Soekarno adalah pewaris dari ajaran Ibnu Khaldun dalam hukum determinisme sejarah yang berfokus kepada problematika sosial yang mewujud dalam sejarah umat manusia. Ibnu Khaldun mengingkari determinisme Tuhan dalam sejarah manusia, membuatkan bukti-bukti empiris yang objektif, dan menolak pertimbangan-pertimbangan spekulatif ataupun teologis dalam menganalisa sejarah manusia. Khaldun berkeyakinan bahwa hukum sosiologis dalam sejarah yang dianalisa melalui pendekatan metodologi penelitian objektif atau empirisme, berasal dari Tuhan juga. Khaldun menamainya sunnah Allah atau tradisi Allah, yang berbeda dengan determinisme Tuhan yang bersifat sewenang-wenang. Sunnah Allah memberi ruang bagi adanya hubungan logis yang mencerminkan keadilan. Logika dialektis Soekarno melampaui logika formal dari para filsuf Islam paripatetik yang mengajarkan hilomorfisme, bahwa apapun yang ada di dunia ini terdiri atas dua unsur utamanya, yaitu materi dan bentuk. Boleh jadi, alur pemikiran Soekarno bergerak lebih jauh lagi, seperti para filsuf Islam iluminasionis yang dipelopori oleh Suhrawardi Al-Maktul. Bahwa metode demonstratif dengan akal dan metode intuitif merupakan dua metode yang pasti dalam mencerap objek eksternal
kebenaran, dan pengetahuan esensial. Kita bisa melacak konstruksi berpikir Soekarno melalui teori perjuangannya yang diajukannya pada tahun 1923. Soekarno memberikan istilahnya sendiri untuk menamakan teori perjuangannya. Soekarno memberi istilah trilogi, yakni Nasionale Geest atau roh dan semangat nasional, Nasionale Wil atau kemauan nasional, dan Nasionale Daat atau perbuatan nasional. Ada kesamaan konstruksi berpikir Soekarno dengan Khawaja Kamaluddin, atau pemikiran yang sama yang diutarakan oleh mantan Presiden Gerakan Ahmadiyah Lahore, yaitu Maulana Muhammad Ali, melalui karyanya Dawatul Amal, yang diterjemahkan oleh Hos Cokro Aminoto. Tidak menutup kemungkinan, Soekarno mendapatkan inspirasi teorinya dari mereka, melalui Cokro Aminoto. Seperti Cokro Aminoto, Soekarno mengakui bahwa pemikiran Islamnya tidak terpaku oleh pemikiran atau mazhab Islam tertentu. Dalam mendalami Islamologi, Soekarno tidak mengambil hanya dari satu sumber saja. Banyak sumber yang saya datangi dan saya minum airnya, begitu kata Soekarno dalam suratnya yang berjudul, "Tidak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi." Cokro Aminoto mempunyai andil besar atas pemikiran Islam Soekarno, melalui karya-karya dari berbagai pemikir Islam, termasuk Ahmadiyah. Selama Soekarno diinternir di ND, Cokro Aminoto mengirim buku-buku Islam dari Ahmadiyah, antara lain The Holy Quran, Muhammad the Prophet, dan Inleiding tot the Studie van den Heiligen Quran, juga dari Muhammad Ali, serta Het Evangelie van den Daat, karya Kamaluddin. Ratusan buku, majalah dan jurnal ilmiah terbitan Muhammadiyah, Persatuan Islam, bahkan terbitan luar negeri dari India, Mesir, Inggris, Jerman dan Belanda, juga dilahap oleh Soekarno, yang ketika di ND sangat haus akan pengetahuan tentang Islam. Karya tulis pengarang non-Muslim, antara lain Snoek Hurgronje, Arken, Dozie Hartman, Theodor Lothrop Stoddard, dan pengarang lainnya, baik yang simpati maupun anti terhadap Islam, juga menjadi referensi Soekarno dalam studi dan kajiannya tentang Islam. Genealogi Islamisme Soekarno dipengaruhi oleh rasionalisme Islam dari para pembaharu Islam abad 18 sampai 20, antara lain Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, Muhammad Ali dan Khawaja Kamaluddin, Arabi Pasha, Mustafa Kemal, Muhammad Farid Bey, Ali Pasha, Ahmed Bey Agayev, Saukat Ali, bahkan Muhammad bin Abdul Wahab. Soekarno juga amat mengagumi Syaikh Tantowi Jauhari, melalui karyanya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Buku tersebut merupakan tafsir Jauhari terhadap Al-Quran, yang menggunakan metode anti-mainstream, yang tidak hanya berfokus kepada ilmu fikih dan tauhid, tetapi lebih banyak menggunakan pendekatan ilmiah dan ilmu pengetahuan modern, untuk mengupas alam semesta. Dari dalam negeri, para tokoh gerakan dan cendekiawan Muslim, yang pikiran-pikirannya dipengaruhi oleh para pembaharu Islam dunia, seperti Hos Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan tokoh Persatuan Islam, memperkuat pemikiran Islam Soekarno. Tidak mengherankan, kalau Soekarno bergabung ke dalam organisasi Muhammadiyah, bahkan ia menjadi guru di institusi pendidikan Muhammadiyah, ketika dibuang di Bengkulu. Tidak banyak orang yang tahu bahwa ketika menempuh studi teknik di Bandung, Soekarno, yang memang aktivis Sarekat Islam, pernah diusulkan sebagai Ketua Jong Islamiyeten Bonn atau JIP dari cabang Bandung. Pencalonannya diusulkan oleh Muhammad Natsir, Emma Puradireja, Ketua JIP cabang Bandung, dan tokoh Sarekat Islam garis keras. Pencalonan Soekarno sebagai kandidat Ketua JIP pada kongresnya yang ketiga, diumumkan dalam majalah Hedlih milik JIP.
JIP Bandung menjagokan Soekarno, sebab pada masa itu Soekarno sering memberikan ceramah-ceramah tentang Islam dalam perspektif keindonesiaan. Namun tawaran tersebut kandas, sebab Soekarno pada tahun 1926 sampai tahun 1927 berpisah jalan dengan ideologi gurunya, dan mengambil jalannya sendiri, yakni jalan nasionalisme radikal. Padahal, Cokro Aminoto berharap Soekarno akan menggantikan peranannya sebagai pemimpin Sarekat Islam. Aktivitas pembelajaran Soekarno, ketika aktif bergelut sebagai aktivis Trikoro Darmo dan Sarekat Islam di Surabaya, serta kelompok studi di Bandung, telah membentuk pandangan dunia Soekarno menjadi semakin maju. Disinilah peranan guru sekaligus mertua beliau, yaitu Cokro Aminoto. Soekarno pernah bercerita bahwa ketika ia di bawah asuhan Cokro Aminoto, buku-buku yang berkaitan tentang Islam, seperti beberapa buku karangan Theodor Lothrop Stoddard, menjadi bacaan wajib dan harus dipresentasikan kembali oleh Soekarno di hadapan Cokro Aminoto. Tidak hanya dengan tokoh-tokoh Islam, Soekarno juga berguru dengan para tokoh pemikir Marxis dan pejuang kebangsaan anti-kolonialisme dan imperialisme. Dialektika pemikiran dari hasil pembelajaran dan kontemplasi Soekarno ketika masa mudanya, telah membentuk manusia Soekarno yang sangat rasionalis. Walaupun Soekarno sangat rasionalis, seperti halnya para reformis Islam lainnya, ia tetap berpegang pada pijakan teks Al-Quran dan hadis. Pandangan seperti ini tidak terlepas dari pergolakan pemikiran Islam abad 18–20, dan keadaan dunia Islam yang pada saat itu mengalami degradasi, terutama dalam ilmu pengetahuan. Kontras dengan masa keemasan Islam pada abad pertengahan. Peradaban dunia Islam justru mengalami kemunduran akibat mandeknya keilmuan. Islam itu kemajuan, dan Islam harus mengejar zaman, tulis Soekarno dalam Surat-Surat Islam dari Endeh. Pintu ijtihad harus dibuka kembali, sebab menurut Soekarno, sejak tertutupnya pintu ijtihad, dunia Islam mengalami titik balik menuju abad kegelapan, abad penuh tahayul. Soekarno mengajak umat Islam untuk secepat-cepatnya mengawinkan agama dan ilmu. Inilah cara untuk bisa menemukan kembali api Islam, tegas Soekarno, dalam amanatnya pada pembukaan Fakultas Hukum Islam NU di Solo, tanggal 2 Oktober tahun 1958. Hanya dengan ilmu pengetahuan, Islam akan kembali ke masa keemasannya, yaitu periode ketika ilmu pengetahuan dan keimanan mengalami kemajuan. Secara filosofis, pemikiran Islam Soekarno sejalan dengan pemikiran Ali Syariati, cendekiawan Muslim dari Iran. Ilmu pengetahuan adalah kunci untuk menjadi manusia progresif. Demikian Syariati menguraikan filosofinya tentang penciptaan Adam atau manusia. Menurut Syariati, perjalanan manusia dari being atau basyar, menjadi becoming atau insan, tidak berhenti di sesuatu, tetapi harus berlanjut dengan menjadi. Kalau tidak menjadi, manusia tidak berkembang, tidak bergerak menuju kesempurnaan. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Adam diciptakan dari tanah dan ruh Allah. Pada awal penciptaan, Adam atau manusia berada pada titik netral. Dan seiring perjalanan hidupnya, manusia melakukan gerak evolusi, baik evolusi progresif menuju ruh Allah, maupun evolusi regresif menuju tanah, yang bermakna kerendahan, stagnasi dan pasivitas mutlak. Untuk menuju pada kemuliaan dan kesempurnaan yang hakiki, kuncinya adalah ilmu. Manusia mendapatkan tugas di muka bumi untuk menjadi khalifah memakmurkan bumi, yang dibekali oleh Tuhan dengan 3 potensi dasar, yaitu kesadaran diri, kehendak bebas, dan kreativitas.
Manusia diundang oleh Tuhan untuk berubah dan mengubah diri menuju lebih baik. Caranya, kenali dirimu dan jadikanlah ilmu sebagai modal untuk menuju kemajuan. Pada kesempatan yang lain, Soekarno berpendapat bahwa ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidup manusia, atau prakteknya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan. Tidak berbeda jauh dengan yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa amal adalah gila, dan pada saat yang sama, amalan tanpa ilmu adalah suatu amalan yang tidak akan berlaku dan sia-sia. Membangun adalah amal, demikian Soekarno menegaskan dalam amanat Maulid Nabi tahun 1959. Namun, menurut Soekarno, membangun tidak asal membangun. Jika nation building itu hanya urusan perut saja, itu sama saja dengan kehidupan yang tenguk-tenguk. Umat Muhammad bukan hanya menghendaki ayam goreng terbang ke mulutnya seperti kisah di Utara Kuru. Umat Muhammad adalah umat yang bertempur, berjuang membanting tulang. Perlu ada pembaharuan dan perombakan total, agar Islam kembali kepada masa kejayaannya. Umat Islam harus berani mereinterpretasi doktrin-doktrin yang ada dalam Islam, guna melepaskan belenggu mereka dari kolonialisme imperialisme Barat dan mengembalikan rasa percaya diri mereka dalam mengejar ketertinggalan dari Barat. Caranya adalah seperti diutarakan oleh Soekarno dalam artikel "Memudahkan Pengertian Islam" yang dipublikasikan dalam majalah Panji Islam pada 1940. Marilah kita teruskan ajakannya pahlawan-pahlawan rethinking of Islam di negeri asing itu, ke tengahnya padang perjuangan Islam di negeri kita. Konsep rasionalisme dalam Islam menjadi obat penawar dekadensi umat Islam. Mengingat, pada masa puncak peradabannya, Islam berhasil merubah masa kegelapan Eropa menuju zaman pencerahan. Islam, yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, telah berjasa pada kemajuan ilmu astronomi, aljabar, filsafat, ilmu hayat, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Dengan mengembalikan rasionalisme, menurut Soekarno, akan terbentuk harmoni yang sejati antara otak dan hati, dan antara akal dan kepercayaan. Dengan mengangkat rasionalisme menjadi bintang penuntun, maka Soekarno meyakini akan terjadi perubahan dalam pola pikir atau cara pandang umat Islam, yakni merdeka dalam berpikir. Soekarno juga dengan berani menegaskan bahwa rasionalisme juga tertuang dalam Al-Quran. Sebab Allah sendiri, di dalam Al-Quran, berulang-ulang memerintah kita berbuat demikian itu. Apa sebab kamu tidak berpikir? Apa sebab kamu tidak menimbang? Apa sebab kamu tidak renungkan? Itu adalah peringatan-peringatan Allah yang sering kita jumpai. Semangat rasionalisme dalam Islam pudar, dikarenakan mereka telah salah menafsirkan doktrin takdir. Umat Islam menganggap bahwa ketertindasan mereka di bawah hegemoni kolonialisme dan imperialisme semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Padahal menurut Al-Afghani dan Abduh, manusia mempunyai kehendak bebas untuk merubah nasibnya. Penyakit Jabariyah dalam tubuh umat Islam membuat mereka tidak mau melawan kolonialisme dan imperialisme, karena mereka menyerah kepada taklid buta atau jumud. Kejumudan berimplikasi pada hilangnya semangat untuk menggunakan nalar atau rasio. Sehingga, ilmu pengetahuan yang dulu menjadi simbol peradaban Islam mengalami kemunduran. Rethinking of Islam, atau interpretasi doktrin Islam, bisa kita baca juga dalam Het Evangelie van den Daad, yang menurut Soekarno, adalah salah satu buku yang sangat brilian. Menurut pengarangnya, Khawaja Kamaluddin, dekadensi umat Islam disebabkan karena mereka telah meninggalkan Al-Quran, dan keliru menafsirkan beberapa doktrinnya.
Ajaran Islam yang seharusnya memperbesar power of action atau tenaga perbuatan malah meninabobokan umat Islam. Dalam bab khusus tentang takdir, Kamaluddin menyebut umat Islam telah tergelincir menjadi budak-budak asing karena salah menafsirkan takdir yang diartikan menjadi fatalisme. Padahal, menurut Kamaluddin, doktrin takdir harus juga dihubungkan dengan prinsip kemajuan manusia. Tuhan, dalam surat Al-Baqarah ayat 286, mengajarkan bahwa keuntungan dan kerugian manusia adalah akibat langsung dari perbuatannya sendiri. Kebangkitan dan keruntuhan seseorang adalah buah tangannya sendiri, bukan dari manusia dan makhluk lain, yang pada akhirnya, menurut Kamaluddin, membuat manusia jatuh pada kekufuran, atau menuhankan Tuhan lain selain Allah. Faktor lainnya yang berperan aktif di dalam melemahkan manusia, yang terkungkung oleh hegemoni bangsa asing, menurut Kamaluddin, adalah konsep maya dalam filsafat Hindu. Dunia dipandang sebagai hayalan, abstrak, tidak nyata, atau sekedar lamunan saja. Imperium Inggris menggunakan konsep ini untuk meracuni rakyat India, bahwa kesenangan duniawi, termasuk kemerdekaan, bukan sesuatu yang real, tetapi hanya hayalan atau maya belaka. Sehingga, tidak ada kerugian yang dialami oleh bangsa India, ketika kesenangan duniawi dan kemerdekaannya, dirampas oleh bangsa Inggris. Khawaja Kamaluddin mengajak umat Islam untuk menjadi a man of action, atau manusia-manusia yang bertindak, atau beraksi, untuk merubah dekadensi mereka, dengan praktek perbuatan menggunakan power of action. Kebangkitan umat Islam, menurut Kamaluddin, akan terjadi apabila umat Islam mempunyai will to action, yaitu kemauan beramal atau kemauan untuk merubah nasibnya sendiri. Pada akhirnya, menurut Kamaluddin, manusia tidak boleh juga menuhankan konsep power of action. Karena, tanpa adanya campur tangan Tuhan, segala perbuatan atau praktek hidup manusia menuju kemajuan tidak mungkin eksis. Tuhanlah yang memberikan kekuatan bekerja, begitu juga memberikan bahan-bahan untuk dikerjakan. Demikian pandangan Kamaluddin. Konstruksi pemikiran para pembaharu Islam, termasuk Khawaja Kamaluddin ini, diramu oleh Soekarno, dan ia sintesakan dengan epistemologi Marxian, untuk memperkuat epistemologi pemikirannya sendiri, yakni ilmu amaliyah dan amal ilmiah.